Aku masih ingat bau logam tipis yang menempel di lidahku malam itu. Bau yang merayap dari meja kayu paling ujung di Pasar Kaliong. Lampu-lampu neon berkelip seperti napas terakhir seseorang, dan di atas talenan yang tak lebih besar dari nampan teh, pedagangnya, seorang perempuan cantik berkerudung hitam, menyisir pisau dengan gesit. "Mau setengah kilo, Mas?" Suaranya merdu, tetapi ada nada yang tidak selesai, seperti nada piano yang sengaja dibiarkan menggantung. "Halo sobat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Raden Fakih. Aku, jurnalis lepas yang tinggal di pinggiran Pamekasan. Rutinitasku sederhana. Bangun sebelum subuh menyeduh kopi tubruk kental, mengetik draft tulisan hingga matahari merayap dari balik pohon lontar, lalu turun ke kota untuk mencari berita yang, menurut editor lamaku, punya denting berbeda. Sore hari, aku biasa menghabiskan waktu di pesisir Talango, memandangi perahu kecil yang menari pelan di atas air payau, meminta angin laut mengusir sisa-sisa rasa lelah. Malamnya, aku ke pasar, bukan untuk berbelanja, tetapi untuk mengendus cerita. Pasar Kaliong bukan pasar besar, ia tumbuh di mulut gang yang bertemu jalan batu, diapit bengkel motor dan kios rokok. Di pagi buta, ikan segar memadati meja, kulitnya memantul kuning dari lampu neon. Siang hari aroma bumbu kacang dan sate menggoda pelintas. Tapi yang membuatku kembali malam itu bukan makanan, melainkan bisik-bisik yang kudengar seminggu terakhir. Ada lapak daging murah kualitas hotel, diurus perempuan cantik yang selalu datang menjelang malam, pergi sebelum azan subuh dan tak pernah terlihat menawar harga. Namanya siapa? Tanyaku pada tukang kopi di ujung lorong yang selalu memanaskan air di ketel bulat. "Orang memanggilnya Mira," jawabnya, meniup uap kopi. "Cantik, ramah, tapi jangan lihat matanya lama-lama, Mas. Ada pantulan yang enggak enak." "Pantulan apa?" Ia tak menjawab, hanya kresek. Kantong plastiknya dibuka tutup. Di luar angin melewati ranting bambu kresak-kresik seperti seseorang sedang mengaduk dedaunan. Malam berikutnya aku kembali. Pukul 11, pasar setengah beku. Lapak sayur menutup tirai korden plastik, penjual ikan menggulung terpal. Hanya beberapa kios rempah dan mie yang masih menunggu pelanggan terakhir. Dan di sanalah ia, perempuan kerudung hitam, wajahnya bening di bawah lampu neon, bibirnya tipis, sorot matanya tenang, terlalu tenang untuk pasar. "Selamat malam, Mas," sapa Mira. "Mau coba?" Lagi segar. Daging di mejanya tidak seperti daging sapi pada umumnya. Potongan seratnya tidak kasar, warnanya merah tua nyaris keunguan. Di sampingnya ada baskom kecil berisi es. Di bawah meja, kulihat kotak styrofoam tebal dan kantong-kantong krem tanpa tulisan. "Daging apa, Mbah?" Tanyaku perlahan, lidahku menimbang kata-kata. "Izin usaha lengkap," katanya samar, tersenyum. "Mas bisa cek ke RT." Aku menyahut, "Aku jurnalis, Mbak. Boleh tahu dari mana pasokannya?" Senyumnya memudar seujung kuku. "Journalist?" Ujarnya pelan. "Hati-hati, Mas, kadang pasar menyimpan jawaban yang tidak ingin didengar." Suara kering. Kering. Dari sepeda tua memotong tegang, seorang ibu-ibu berkerudung coklat berhenti, memberi tanda 2 jari. Mira menimbang daging, memotong rapi, membungkus, menyerahkan dengan sapa hangat. "Buat soto, Bu." Ibu itu tersenyum senang. "Enak dagingnya, Nak. Empuk, anak-anak suka." Aku menelan ludah, bukan karena lapar, tapi karena sesuatu di ubun-ubunku berdengung. Tap, tap, tap. Ada langkah kaki dari lorong gelap. Seorang pria berkemeja kotak, wajahnya datar, menegakkan badan seolah menyerap pasar. Sekilas kucium wangi sabun yang bukan aroma pasar. Rapi, dingin. Mata kami bertemu. Ia memberi isyarat dengan dagu. "Polisi Dot, namanya Bribtu Raka. Aku mengenalnya di liputan lama. Kami pernah bertukar kartu nama." Ia tidak tersenyum malam itu, hanya menghampiriku di sudut yang lebih gelap. "Kau juga dengar kabar itu?" Tanyanya, suaranya ditelan kipas tua yang nyiing di langit-langit. "Kabar yang mana?" Tanyaku sok polos. "Jangan pura-pura, Fakih, lapak itu." Ia melirik ke arah Mira.
Kami sudah memantau 3 malam. Ada kehilangan orang di desa seberang. Ada irisan yang cocok dengan... anggap saja ini peringatan, jangan terlalu dekat. Kalau benar, kenapa belum ditutup? Kami butuh bukti hidup, ucapnya pendek, barang bukti yang tak bisa dibantah, dan kita belum tahu siapa di belakangnya. Aku kembali menatap lapak itu. Mira tertawa pada pelanggan lain, menanyakan resep masak hari ini. Kilatan pisau di tangannya memantul dingin, dan entah kenapa di sela riuh itu telingaku menangkap suara yang tidak seharusnya ada di pasar. Tik, tik, tok, seperti jam dinding tua, tetapi lebih berat, seperti detak yang menunggu sesuatu pecah. Sejak malam itu, rutinitasku berubah. Pagi tetap menulis, siang menyusun data, malam aku memetakan pola. Siapa yang datang ke lapak Mira? Berapa lama ia membuka lapak? Dari mana ia datang? Ada motor box yang selalu berhenti 2 gang dari pasar. 1 jam sebelum Mira tiba, ada sosok berjaket hujan yang hilir mudik di belakang kios kopi. Ada lampu gudang kecil yang menyala hanya saat tengah malam. Dan di atas semua itu, antrian pelanggan yang tak pernah marah pada harga. Tanda-tanda kecil kejanggalan bertambah. Seekor kucing belang yang biasa mengendus sisa tulang di pasar, menjauh dari lapak itu. Bukan berlari, tapi menapak pelan dengan bulu punggung mengembang. Menggeram kecil seperti dibuat muak. Seorang bapak penjual kerupuk menutup lapaknya lebih cepat jika Mira datang. Dan di depan lapak, ada anak kecil yang selalu duduk memeluk boneka kain, menatap daging itu tanpa berkedip. Matanya mengkilap seperti kaca lampu. Lokasi realistisnya jelas, gang sempit di belakang Kelurahan Kaliong. Dekat puskesmas tua dengan cat yang mengelupas, dinding-dinding rumah yang tergores jamur, kabel listrik melengkung di atas kepala, dan suara motor matic yang berkelahi dengan kerikil. Di ujung gang musola kecil, pintu kayunya sering krek, berderit saat angin malam naik. Suatu malam Ibtu Lestari datang. Polisi perempuan berwajah tegas, matanya tajam seperti garis penggaris. Ia mendekatiku di antara tumpukan karung bawang. "Kau sudah terlalu dekat, Mas," katanya rendah. "Kalau menulis, simpan dulu. Kami selidiki jalur dinginnya. Aku hanya mengamati. Amati dari jauh. Kalau kau benar-benar ingin menolong, dengar ini. Kami duga lapak itu bukan ujungnya. Ada dapur di luar pasar yang memasok. Dan setiap kali ada kehilangan orang, antreannya justru lebih panjang. Kenapa orang-orang membeli tanpa bertanya? Ia menahan napas, menatap lapak. Karena tampilannya meyakinkan. Karena murah. Karena kadang manusia memilih rasa yang menenangkan ketimbang kebenaran yang mengganggu." Di antara ucapan itu, angin membawa suara halus. "Shh," entah dari mana. Seperti ada yang berbisik dari balik terpal. "Jangan ganggu." Aku menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Hanya langit Madura yang melapisi pasar dengan kabut tipis. Malam berikutnya hujan turun. Bukan lebat, lebih seperti rintik-rintik yang sabar. Lampu neon berkabut, lantai pasar licin, dan suara air menyusup ke sela-sela atap seng. Tik, tik, tik. Mira tetap datang tepat waktu. Ia membuka lapak dengan gerakan mahir. Terpal ditarik, meja diseka, pisau diasah srek. Srek, styrofoam dibuka setengah. Ia mengangkat potongan daging, menimbang dan tersenyum. Orang-orang berkerumun, payung-payung menetes di bahu. Aku berdiri di ujung lorong, ponsel di saku, catatan di kepala. Bribtu Raka mengintai dari balik kios bumbu. Ibtu Lestari mengawasi dari sisi lain. Topinya menyatu dengan gelap. Rencana malam ini sederhana, mengikuti Mira pulang, melihat kemana daging itu kembali, mencuri satu mata rantai yang hilang. Sekitar pukul 1, antrean menipis. Mira mulai membereskan lapak. Ia mengikat rambutnya yang sedari tadi tersembunyi di balik kerudung. Aku melihat helai-helai halus yang melar di pipi. Tiba-tiba seorang pria gemuk dengan jaket hujan lusuh datang tergesa, menyerahkan sesuatu di kantong kresek hitam. Gerakannya cepat. Mira memasukkannya ke bawah meja, di dekat styrofoam. Sekilas, aku melihat label kecil menempel di plastik. Bukan label toko, tapi potongan kertas putih dengan angka ballpoint, A7. Tulisan itu membuat tengkukku dingin. Sekarang, bisik Raka di telingaku, rapat. "Jangan kehilangan jejak. Kami tidak mengikuti terlalu dekat." Mira melangkah pelan membawa 2 kantong besar, menyusuri gang kecil ke arah barat. Hujan semakin rapat menyamarkan langkah. Tap, tap, tap. Sandal jepitnya tidak tergesa, seolah ia bagian dari malam. Ia berhenti di depan musola kecil.
mengintip ke dalam, menunduk sejenak lalu melanjutkan. Di tikungan kedua, motor box yang tadi kulihat sudah menunggu. Seorang pria berkepala pelontos menyalakan mesin tanpa suara. Mira naik, menaruh kantong di bak belakang yang tertutup, dan motor meluncur, menelan gelap. Kiri, Raka menarikku ke lorong lain. Kami menyeberang di belakang warung mie yang sudah tutup, melewati gerbang rumah dengan pagar besi ngiik saat tertiup angin. Suara motor jauh, lalu dekat lagi, lalu hilang. Kami kehilangan jejak. Ke barat ke arah tambak, Ibtu Lestari bergumam melalui radio kecil. Patroli siaga. Aku menahan napas, mataku mengikuti kilatan lampu di genangan, lalu terdengar bunyi yang tak masuk akal. Klung. Klung, seperti rantai besi diputer. Sumbernya dari gudang tua dekat lapangan voli. Gedung berwarna krem pudar, jendelanya tertutup plat seng. Pagar gemboknya berkarat, tetapi dari sela-sela, kulihat cahaya kuning remang berdenyut pelan. Gudang itu milik siapa? Tanyaku. Data 2018, pemiliknya pindah keluar kota, jawab Raka. Sekarang katanya kosong, tapi lampunya menyala. Kami mendekat, berlindung di balik kendaraan bak tua yang ditinggalkan. Di dalam gudang, samar-samar, ada suara radio tua menderas lantunan selawat yang kaku, seperti kaset lama. Di antara selawat itu terpotong bunyi tok, 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 mirip palu kecil memukul sesuatu. Lalu, sekelebat bayangan, Mira. Ia masuk membawa kantong besar, membuka pintu kecil di sisi bangunan. Sekilas cahaya putih kuat menyemburat dari dalam. Bukan lampu neon pasar, melainkan lampu kerja yang dingin. Ini dapurnya, gumam Ibtu Lestari, hampir tanpa suara. Tunggu aba-aba. Detik-detik merayap, hujan memudar menjadi sisa gerimis. Dada terasa dihimpit senyap. Lalu pintu kecil di sisi gudang kembali terbuka. Sosok berjaket hujan lusuh, pria gemuk tadi, keluar membawa koper besar beroda. Di kuku tangannya ada noda gelap yang tak luntur oleh air hujan. Ia mendorong koper itu ke motor box yang sama. Mesin menyala. Brum, lalu redup. Kalau kita gresak-gresuk sekarang, mereka kabur. Bisik Raka. Tunggu satu lagi, jawab Lestari. Aku ingin lihat satu bukti lagi. Pintu kecil terbuka lagi. Kali ini Mira sendiri yang keluar, tanpa kerudung. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih tanpa setetes pun hujan. Seakan ada atap tak terlihat melindunginya. Ia memegang benda kecil berkilau, mungkin kunci, lalu menguncinya dari luar, menatap pintu sekitar 2 detik lebih lama dari seharusnya, seperti memastikan sesuatu di baliknya tetap di tempat. Ia berbalik, dan pada saat itulah entah kenapa, aku merasa ia menatap lurus ke arah persembunyian kami, menatap tepat ke mataku. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara, tetapi aku bisa membaca gerakannya. Jangan ikut, aku tertegun. Sebuah firasat dingin menyapu tulang. Aku tiba-tiba mendengar suara lain. Bukan hujan, bukan radio, melainkan gesek. Gesek, seperti kain besar diseret di lantai beton. Apa kita masuk? Tanyaku. Belum, kata Lestari. Kita tunggu motor itu pergi. Lalu kita cek, 5 menit serasa 5 jam. Motor box menghilang di ujung jalan. Mira melangkah ringan menghilang ke arah pasar lagi. Pintu kecil itu tinggal kami bertiga dan malam. Sekarang, ucap Lestari tegas. Raka merunduk ke gembok. 2 tarikan kuat, krek. Gemboknya terlepas seolah karatnya sendiri menyerah. Pintu berderit, kriek, lalu terbuka. Bau dingin menerjang. Bukan busuk, melainkan dingin antiseptik bercampur logam seperti rumah sakit yang lupa mematikan lampu. Di dalam, ruangan kosong membentang. Ada meja baja, lampu kerja menggantung, tirai plastik tebal yang menutup bagian belakang ruangan. Di atas meja, ada timbangan digital kecil. Di ujung, kulkas-kulkas putih berdiri sejajar. Pintunya tertutup rapat. Setiap pintu bertanda label A3, A7, B2. Ada catatan kecil di papan tulis. Tanggal, jumlah, jenis potong. Aku melihat kata-kata yang membuat tenggorokan kaku. Filet, paha, bahu. Tanpa menyebut spesies, jangan sentuh apapun, kata Lestari cepat. Dokumentasi dulu. Ia mengeluarkan kamera saku, klik, klik. Membekukan jejak aku, entah kenapa justru menatap tirai plastik. Di baliknya samar-samar ada bayangan meja lagi. Dan dari sana suara itu lagi, tik, tik, tak. Berat sabar menetapkan ritme. Ada orang? Suaraku tercekat sebelum sempat kularang. Raka mengangkat tangan memberi isyarat pelan. Tirai plastik bagian kiri dibuka sedikit. Di ruang belakang kulihat lemari pendingin besar,
Lebih besar dari kulkas rumahan, pintunya ada 2 tertutup rapat. Di lantai, terlihat jejak roda koper yang baru lewat. Dan di pojok sesuatu yang dibungkus kain tergeletak, tidak bergerak. Aku melangkah setengah lalu berhenti. Ada bisik halus menyelinap seperti suara anak kecil memanggil dari bawah selimut. "Pak," aku menoleh pada Raka. Wajahnya berubah. "Dengar itu?" "Dengar," jawabku, nyaris tidak bersuara. "Buka pelan," kata Lestari mendekat. "Kalau ada nyawa di dalam kita harus cepat." Raka menyibak tirai lebar-lebar. Lampu putih menampar mata. Suara detak berat berhenti. "Henning." Lalu dari bawah meja sesuatu bergerak, bukan orang dewasa. Seorang anak laki-laki kurus mata besar keluar merangkak. Bajunya baju sekolah, kancingnya hilang satu. Di pipinya ada bekas air mata yang mengering. "Jangan takut," kataku setengah berlutut. "Kami polisi, mereka polisi. Kami mau menolong." Anak itu menunjuk lemari pendingin besar, bibirnya gemetar. "Di dalam..." Ia tidak ada melanjutkan. Ia hanya menangis tanpa suara. Bahunya naik turun cepat. Lestari lekas bergerak. Ia menekan tuas pintu tapi terkunci. Ia mengeluarkan alat kecil, mencongkel. Klak. Pintu pertama terbuka sedikit. Angin dingin menyergap. Tidak ada bau ganjil, justru terlalu bersih. Tetapi udara di dalam seperti memukul dadaku dari dalam. Di rak paling atas tertata rapi paket-paket vakum bening, diberi label. Di rak tengah, paket lebih besar. Di rak paling bawah, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam kulkas. Gelang kain dengan huruf nama bordir, seperti gelang anak-anak yang sering dipakai di acara sekolah. Gelang itu tersisip begitu saja di sela plastik, menyembul secenti, seolah sengaja dibiarkan terlihat. "Kita tutup dulu," Lestari berkata cepat. Wajahnya menegang. "Kita tidak tahu apa-apa sampai lab berkata demikian." "Raka, panggil tim, segera." Raka mengangguk menekan tombol radio. Di saat bersamaan lampu berkedip cet, lalu padam selama setengah detik. Saat menyala lagi, kami bertiga sadar pada satu hal yang mengikat seperti tali di leher. Pintu kecil di sisi gudang, yang tadi kami buka, kini menutup sendiri. "Siapa yang menutup?" tanyaku refleks. Raka menggeleng. "Engine?" "Tidak ada angin." Hujan sudah berhenti, dan dari luar terdengar tap, tap, langkah-langkah ringan, seperti seseorang berjalan tanpa menjejak. Lalu suara kunci beraduk, kling. Sekali, sangat jelas, tepat di sisi pintu. "Siap-siap," kata Lestari menarik napas. Tangannya meraih senjata, tetapi tetap menahan tinggi di bawah pinggang. Protapnya tak main-main. Aku merasakan tengkuku menyusut, telapak tanganku basah. Anak itu kembali berbisik, lebih lirih, lebih dekat. "Ibu bilang, jangan bicara." "Siapa ibumu?" tanyaku. Ia menatapku, mata besar, bening kosong di tengah kepanikan. Tangannya mengarah pada tirai plastik, ke meja depan, lalu ke arah pintu. Pintu terbuka perlahan. Lampu lorong dari luar menyusup, memanjang seperti lidah kucing menjilat lantai. Siluet perempuan berdiri di ambang. Kerudungnya hitam, wajahnya hampir tidak terlihat kecuali bibir yang melengkung setengah. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri seakan menilai ruangan yang baru saja kami ganggu. "Mira," ujar Lestari, datar. Perempuan itu menunduk hormat. Lalu suaranya mengalun, jernih, merdu sama seperti saat di pasar. "Ibtu Lestari," katanya seolah menyapa rekan lama. "Ibtu Raka dan Mas jurnalis." Ia menggeser pandang ke arahku. "Hebat, cepat sekali." "Kami ingin melihat izinmu," kata Lestari. "Sudah ada di kelurahan," jawabnya ringan. "Tapi izin tak selalu cukup, bukan? Yang kalian cari bukan kertas. Kalian mencari kata nama." "Nama siapa?" potong Raka. Mira menatap lemari pendingin. "Nama yang kalian takutkan akan kalian temukan." Di lorong luar, angin merayap kembali. Bau laut tipis menempel di bibir, seperti ada gelombang jauh yang memukul malam. Aku menelan ludah. "Apa sebenarnya yang kau jual?" Pertanyaanku meluncur, terlalu jujur. Mira tersenyum, kali ini jujur juga. Sejujur bulu mata yang tidak berkedip. "Kalian sudah tahu jawabannya, Mas. Kalian hanya belum siap dengan pertanyaannya." "Apa pertanyaannya?" Ia maju setengah langkah, tidak masuk. Tatapannya menembus ruang, melompati meja, memecah dingin. Pertanyaannya adalah, kalau aku berhenti, siapa yang menghentikan yang lain? Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air yang tenang. Gelombang kecilnya merambat ke tiap sudut ruangan. Anak kecil itu meremas ujung bajuku. Di kulkas lem menetes setitik dari pojok pintu. Tik Lestari menegakkan badan. "Mira, kau ditahan. Kami punya cukup alasan." "Cukup?" Ia menyela, lembut. "Kalian tidak akan pernah cukup." Dan saat itulah sesuatu terjadi.
Bukan pada Mira, tapi pada ruangan. Lampu bergetar, bezit, lalu padam, lalu menyala lagi. Dalam jeda gelap yang singkat itu, aku mendengar suara gesek. Gesek yang lebih dekat, lebih liar, seperti kain besar ditarik keras. Ketika lampu menyala lagi, tirai plastik di belakang kami terbelah sedikit. Angin tidak mungkin melakukannya. Di sela-selanya sebuah bayangan tegap berdiri setengah. Bukan manusia penuh, seperti siluet yang ditempelkan di dinding. Aku berkedip dan siluet itu lenyap menyisakan dingin yang menggigilkan sendi. Keluar, perintah Lestari tegas. Kita pindah ke mobil. Kami mundur pelan, aku meraih tangan anak itu. Saat melewati Mira, ia sedikit memiringkan kepala, berbisik tanpa suara. Hanya bibirnya. Maaf. Maaf untuk apa? Untuk kami, untuk semua. Di luar lorong sepi. Bintang tidak tampak. Hanya lampu jalan yang menggantung terlalu rendah. Membuat bayangan kami terdistorsi panjang. Kami berjalan cepat menuju mobil polisi yang diparkir 2 blok dari gudang. Saat hampir mencapai tikungan, anak itu tiba-tiba menarikku menunjuk ke tanah. Di sana di genangan kecil ada pantulan wajah. Bukan wajah kami, wajah seorang pria muda. Di bawah pantulan itu, sesuatu terendam setengah. Seutas gelang kain bordir yang sama persis dengan yang kulihat di kulkas. Hanya saja ini terdapat huruf nama. Erir. Huruf-huruf selanjutnya pudar oleh air. Siapa Ri? Tanyaku menahan napas setengah. Anak itu memejam, bibirnya bergetar. Kakak, Raka mengangkat kepala menatapku. Kita kembali besok dengan tim lengkap, katanya. Sekarang aman dulu. Aman, suaraku pecah. Aku menoleh ke arah gudang. Pintu kecilnya kembali tertutup rapat. Seperti tidak pernah dibuka. Namun dari baliknya samar. Radio tua yang tadi memutar selawat tiba-tiba berganti. Bukan lagu, melainkan rekaman suara yang terus mengulang, pelan, nyaris seperti doa. Jangan tanya, jangan tanya, jangan tanya. Kami sampai di mobil tetapi tidak langsung masuk. Lestari menelepon markas, melaporkan koordinat, meminta unit forensik. Raka mengawasi ujung gang dengan senter kecil. Aku memeluk anak itu dengan jaketku. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari sumur. Namamu siapa? Tanyaku lembut yang membuka mata menatapku. Arga tinggal di mana? Dekat tambak. Kenapa kau bisa ada di sana? Ia menelan. Ibu mengajak. Aku menunggu ia melanjutkan. Udara menjadi terlalu tipis. Raka menoleh setengah. Lestari berhenti bicara di telepon, hening menggantung di antara 3 kata yang belum selesai. Siapa ibumu, Arga? Tanyaku pelan menahan gemuruh di dada. Arga menatap ke arah gang, ke gudang, ke pintu kecil itu. Lalu matanya beralih tepat ke arahku. Lalu turun ke gelang kain bordir di tanganku. Bibirnya bergerak, ibuku. Ia berhenti menelan ludah. Mira, suara mesin motor mendadak membelah malam. Dari ujung gang yang berlawanan, motor box yang sama melaju tanpa lampu. Seperti hantu bersayap besi. Kami serentak mundur ke sisi jalan. Truk kecil itu melintas cepat, terlalu cepat. Dan dalam sepersekian detik aku melihat di balik tirai plastik di baknya, sebuah siluet duduk tegap. Kepala menoleh ke samping, seolah sedang memandang kami. Bukan Mira, siluetnya lebih besar. Kejar, seru Raka, tapi Lestari mengangkat tangan. Jangan sembarang kejar tanpa pengaman. Kita bisa masuk perangkap. Motor menghilang di tikungan, meninggalkan bau solar. Kami berdiri terdiam. Hanya suara nafas dan sisa hujan. Di atas kami, kabel listrik bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang baru saja berlalu begitu dekat. Aku menatap Arga. Kau bilang ibumu Mira, lalu dia bukan begitu. Potong Arga cepat, matanya berkaca. Ibu bilang dia jual daging biasa. Ibu bilang itu untuk sekolahku. Tapi, ia menatap gelang di tanganku. Kakak Raka. Ia salah menyebut, buru-buru memperbaiki ya, kakakku Randi hilang. 2 minggu. Ibu menangis di malam pertama, lalu berhenti menangis. Lestari menyentuh bahuku, memberi isyarat agar tenang. Arga, kami akan cari kakakmu. Tapi sekarang kamu aman dulu. Boleh? Arga mengangguk kecil. Dari radio di dashboard mobil, suara statis ker menyala diikuti suara operator. Unit forensik berangkat. Eta 2 jam. 2 jam. Malam bisa berubah 3 kali dalam 2 jam. Aku menatap ujung gang. Ada bayangan seseorang berdiri di sana. Terlalu diam untuk orang yang bernapas. Aku berkedip hilang. Apakah itu benar ada? Atau hanya pantulan takutku sendiri? Kita pecah tugas, kata Lestari. Raka, kamu pantau dari ujung selatan, jangan dekat gudang. Fakih, kamu ikut aku bawa Arga ke pos sementara. Kita kembali dengan tim.
Kami bergerak, namun baru 4 langkah ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal, ku buka. Tidak ada suara, hanya desis halus seperti mikrofon menyentuh kain. Lalu pelan suara perempuan yang kukenal merdu, ringan, tenang. "Mas jurnalis," katanya, "kau menulis untuk membuat orang aman ya?" Aku berhenti, darahku mengalir cepat ke telinga. "Mira, jangan biarkan kata-katamu membunuh orang yang belum mati." Suaranya nyaris seperti nyanyian Nina Bobo. "Karena di balik satu pintu yang kalian buka, ada 7 pintu yang sedang menunggu giliran." "Kau mengancam?" Suaraku serak. Aku mengingatkan, "Ada hal-hal yang tidak kalian pahami. Permintaan." Ia berhenti sejenak. "Kau pernah bertanya kenapa mereka mengantri? Karena rasa bersalah lebih mudah ditelan jika diiris rapi. Kau mengerti?" Aku ingin marah tetapi kata-kata tak keluar. Di sisi lain Arga memeluk jaketku erat-erat, tubuhnya bergetar. "Lepaskan anak itu," kata Mira, suaranya menurun. "Ia telah melihat terlalu banyak. Dia anakmu. Aku tahu. Apa yang kau lakukan pada Randi?" "Hening panjang," serangga malam di kebun seberang berdesir. Lalu pelan ia menjawab, "Dia memelukku terakhir kali." Itu cukup, telepon terputus, aku terdiam. Kata-katanya menancap seperti paku tumpul. "Dia memelukku terakhir kali." Apa maksudnya? Apakah itu pengakuan, permintaan maaf, atau hanya cara lain untuk menyembunyikan api di balik abu? Raka kembali dari ujung selatan, wajahnya tegang. Ada mobil lain menempel di motor box tapi hilang di bundaran. Mereka tidak sendirian. "Aku sudah duga," saut Lestari. "Ini bukan satu lapak, ini jaringan." "Jaringan?" Ulangku lambat, ia menatapku. "Iya. Dan mungkin jaringan itu tidak hanya di sini." Angin mengangkat bau laut lagi, lebih kuat. Dari kejauhan, terdengar gonggongan anjing yang putus-putus. Lampu-lampu rumah satu persatu padam, menyisakan lorong sejenis mulut ikan yang menganga. Aku memandang Arga. "Kau ingin pulang dulu atau ikut kami?" Arga menatapku lama lalu memandang gelang di tanganku. "Kalau aku pulang, ibu marah." "Kau aman dengan kami," jawab Lestari. Anak itu mengangguk, setengah yakin. Kami melangkah ke mobil. Saat aku hendak membuka pintu, sesuatu memantul di kaca jendela. Bentuk bundar kecil yang jatuh dari langit-langit mobil. Tok, ku periksa. Itu bukan apa-apa, hanya stiker bulat, basah oleh embun, dengan huruf kecil tercetak samar. Arga yang lebih dulu membacanya, berbisik, "A7, aku mematung." Stiker yang sama dengan label di plastik kantong tadi. Di kaca samping, sesuatu ditulis dengan jari yang basah. Angka 7 diulang 3 kali. 7, lalu dihapus sendiri oleh embun yang tergeser. Siapa yang... Raka belum selesai bertanya ketika tiba-tiba lampu jalan di atas kami padam semua. Dalam satu hentakan, menyisakan gelap yang menelan. Dalam gelap itu, suaraku lebih terdengar dari seharusnya. Ada yang bermain dengan kita. Satu lampu kembali menyala, berkedip, lalu stabil. Di bawah sinarnya, aspal basah memantulkan garis tipis yang tidak ada sedetik sebelumnya. Jejak roda koper yang tadi kuduga, memanjang dari arah gudang ke arah yang berlawanan dari motor box, ke arah musola kecil yang tadi disinggahi Mira. "Kita ikuti," kataku. "Tidak sekarang." Lestari menahan. "Kita tak punya cadangan. Aku hanya ingin melihat dari jauh." 2 menit, Lestari menimbang lalu mengangguk. 2 menit! Jangan sentuh apapun. Kami menyusuri jejak roda yang kusam, melewati pagar besi yang nyiik saat angin melewati, menghindari genangan yang memantulkan langit kosong. Mushola kecil itu tampak seperti kotak putih dengan pintu kayu. Catnya mengelupas, tulisan Bismillah di atasnya pudar. Pintu terbuka sedikit, krek, seperti ada yang baru masuk. Di dalam gelap, hanya ada sorot pendar tipis dari lampu iman yang tua. Aku menempelkan telinga ke celah. Diam. Lalu, pelan, sangat pelan, terdengar suara kain berkibar. Bukan dari kipas, melainkan seperti seseorang berdiri terlalu dekat dengan tirai dan menahan napas. "Ada orang?" Tanyaku bodoh. Jawaban yang datang bukan suara manusia. Tok, tok, tok. 3 kali berat berhenti. Sepertinya bukan dari dalam mushola, melainkan dari bawah lantai kayunya. Aku menoleh pada Raka. "Lantai ruang bawah? Bisa jadi ruang gudang," gumamnya. Lestari mengirim pesan singkat ke markas. Prioritas berubah. Siaga di mushola. Kami menunggu. Detik bergeser lambat. Lalu dari gelap mushola, sesuatu meluncur ke ambang pintu. Selembar foto yang ditiup angin kecil tersangkut di telapak kakiku. Kubungkuk dan mengambilnya.
Foto lusuh, sudutnya robek. Di dalam foto, Mira berdiri di pasar, tersenyum pada kamera. Di sampingnya, 2 anak kecil. Salah satunya Arga. Yang satunya lagi, aku tidak butuh lebih dari sepersekian detik untuk mengenali gelang kain bordir di pergelangan tangannya. Randi, bisik Arga. Suaranya pecah. Aku mengangkat foto lebih dekat. Di pojok bawah ada tanggal dicetak 3 minggu lalu. Dan di balik foto, dengan spidol merah, seseorang menulis 3 kata. Jangan tanya mereka. Siapa mereka? Pembeli? Pemasok? Atau sesuatu yang lain? Sebelum sempat kami menafsirkan, pintu mushola berderit lebih lebar. Angin mendorongnya, atau ada tangan yang tak terlihat. Dari bawah lantai, tok, tok, lagi 3 kali. Lalu sebuah suara baru, lirih. Seperti seseorang berbicara lewat pipa panjang. Mas, tolong, dingin. Kami serentak mengangkat kepala. Lestari memberi isyarat mundur, memanggil unit. Raka menyorotkan senter ke celah lantai. Aku menahan napas, Arga menggenggam tanganku. Dan saat cahaya menyusup ke celah, menembus gelap di bawah lantai mushola, kami melihat sesuatu yang akan mengubah cara kami memandang pasar itu. Bukan potongan daging, bukan alat, bukan koper. Kami melihat sepasang mata yang menatap balik dari kegelapan. Mata yang masih hidup bergetar oleh takut, memohon tanpa suara. Di pipinya ada bekas kain menempel. Di pergelangannya bayangan sesuatu yang mengikat. Jangan turun, bisik Lestari. Tunggu tim. Namun mata itu berkedip cepat, bibirnya bergerak membentuk kata yang tak salah lagi. Mira. Aku menoleh ke Arga. Anak itu menutup mulutnya, menahan seruan. Dan sebelum kami bisa menyusun langkah berikutnya, suara motor box kembali menggeram dari kejauhan. Lebih banyak dari 1. Suaranya memantul di dinding sempit gang, mendekat, brum, brum. Seperti gerombolan lebah baja yang baru saja diberitahu sarangnya diganggu. Kami saling berpandangan. Di udara sesuatu yang tidak terlihat menyatu. Ketakutan, amarah, dan rasa ingin tahu yang belum puas. Fakih, suara Lestari bergetar tipis. Apapun yang terjadi, simpan ini dulu. Jangan siarkan. Ia menatapku lama. Matanya menuntut janji. Aku mengangguk. Tapi di dalam kepalaku ribuan kalimat sudah berbaris saling dorong. Apa yang terjadi kalau kebenaran datang sebelum waktunya? Dan apa yang terjadi kalau ia datang terlambat? Di ujung gang, lampu-lampu motor mulai menembus gelap, membuat garis-garis tajam di tanah. Mata di bawah lantai itu memejam. Entah karena takut, entah karena doa. Di saku jaketku ponsel bergetar lagi. Nomor tidak dikenal dan tanpa sadar aku mengangkat. Kali ini bukan suara Mira. Bukan juga desis statis. Yang kudengar adalah rekaman suara anak. Jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Lalu klik putus. Motor-motor itu muncul seperti kawanan lebah baja dari kegelapan. Lampu-lampunya menebas lorong. Menyalak di dinding bata. Brum. Brum. Menutup jalan ke kanan dan kiri. Pintu mushola berderit sendiri, krek. Sementara dari bawah lantainya suara tok. 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 Menjawab seperti kode yang tak ku mengerti. Harga meremas lengan bajuku, bibirnya kering. Di telingaku radio Lestari berdesis, unit bergerak. Tahan posisi, menahan. Saat mesin-mesin itu semakin dekat, saat seseorang yang hidup menatap kami dari bawah lantai. Pertanyaan itu tak sempat ku jawab karena sebuah suara yang ku kenal berbisik dari ujung gang, bening, datar, terlalu tenang. Mas jurnalis, jika kau masuk, kau mungkin tidak keluar. Aku menoleh. Mira berdiri di balik bayang tiang listrik. Kerudungnya jatuh seperti garis tinta. Ia tidak datang sendiri. 2 pria tanpa helm berdiri 1 langkah di belakangnya. Tangan di saku jaket hujan, wajahnya disembunyikan garis lampu. Bribtu Raka menahan senter rendah. Ibtu Lestari setengah memunggungi mushola, menjaga kami dalam sudut pandang yang rapat. Arga, kata Mira, suaranya berat. Ikut ibu. Arga bergetar. Ibu di bawah ada. Diam, potong Mira masih lembut. Kau janji pada ibu. Lestari 1 langkah maju. Mira, kami melihat orang hidup di bawah lantai. Kami berhak menyelamatkan. Berhak? Mira tersenyum tipis. Kalian juga berhak membawa pulang anak-anak hilang 3 minggu lalu. Tapi kalian tidak sempat, ya kan? Raka menahan diri. Geser dari pintu, Bu. Kami cek bawahnya. Di kejauhan motor box memotong jalan lalu berhenti sejenak. Seperti menunggu aba-aba. Brum, suara mesin ditahan. Aku merasakan lorong menyusut. Napasku memantul di langit-langit. Kau ingin menyelamatkan? Mira mengangkat dagu ke arah mushola. Silakan. Tapi pilih pintu yang benar.
Ia menunjuk lantai. Ada 2 palka. Satu menyambung ke ruang bawah yang tak ada ujung. Kalian akan tersesat. Satu lagi langsung ke ruang kecil tempat mata itu menatap. Kalian punya 30 detik sebelum listrik padam. Dari mana kau tahu? Lestari belum selesai bertanya. Lampu jalan di atas kami kedip. Sekali. Aku menatap lantai kayu musola, 2 celah menganga tipis di sisi mimbar. Yang mana? Tanyaku, setengah pada Mira, setengah pada diriku sendiri. Mira tak menjawab. Dia hanya memberi isyarat dengan bola mata. Kiri. Raka, tuas. Lestari memberi tanda. Fakih pegang arga. Raka menyelipkan linggis datar di celah kiri. Krek, krek. Kayu merengek. Lalu terbuka seperti bibir yang enggan bercerita. Angin dingin menampar wajah. Senter menyusup memotong gelap jadi iris cahaya. Di bawah sebuah ruangan 2 x 3 meter. Dinding semen, pipa tipis menganga, kasur tipis basah. Di sudut seorang remaja laki-laki duduk dengan lutut dirangkul. Gelang kain bordir di tangan kirinya memantul cahaya. Huruf yang dulu kabur kini jelas. Randi, Randi. Harga memekik, suaranya retak. Ia hampir terjun jika aku tidak menarik kerah bajunya. Pelan. Lestari turun lebih dulu. Saya polisi. Jangan bergerak, Randi mengangkat wajah. Matanya bengkak karena lelah. Dia tidak bicara, seolah lidahnya sedang belajar mengeja kembali mulut. Elwihense mengulurkan tangan. Di telapak tangannya ada bekas perekat. Bukan tali, bukan besi. Perekat. Seperti sesuatu yang dibuat untuk bisa dilepas tanpa luka, tapi meninggalkan rasa perih yang panjang. Angkat dia, perintah Lestari. Raka menyambar pergelangan Randi, mengangkat dengan gerakan satu tarikan ringan dan sigap. Randi keluar, memegangi kelopak matanya karena senter terlalu terang. Arga memeluknya, menangis tanpa suara. Aku ingin ikut luluh, tapi motor box di ujung gang berderum lagi, lebih dekat. Geser, geser, Raka berseru. Kami menutup palka, menyeberang kembali ke bayang. Saat itulah lampu jalan padam total. Gelap menelan, senter-senter membelah malam seperti pisau. Tahan posisi, Lestari menunduk, senjata rendah tapi siap. Mira menyingkir. Mira tidak bergerak dari tempatnya. Kau mendapat 1, katanya lirih. Kau kira selesai? Kau ikut kami, kata Lestari. Ikut? Mira tertawa halus. Kalau aku ikut, pintu lain dibuka 7 tempat sekaligus. Kau punya berapa tim malam ini? Raka bergeser melindungi anak-anak di belakangku. Kau kira kami tak siap? Siap, ucap Mira. Terlambat. Motor box melaju bukan ke arah kami tapi melewati kami. Seperti parade yang tahu pasti rutenya. 1, 2, 3. Dalam kilatan singkat aku melihat bak tertutup plastik bening. Di belakang motor terakhir, sebuah mobil bak terbuka menyusul. Platnya berlumpur, meneteskan air asin. Mereka tidak menyerang, mereka menjemput. Ke gudang, ujar Lestari. Sekarang, kami berlari kecil di lorong melewati pagar besi ngiyik yang mendesah. Menapak aspal basah yang memantulkan garis senter. Gudang tua itu masih di sana. Datar, dingin, seperti tak pernah diganggu. Pintu samping terkunci lagi, gemboknya baru. Kilatannya terlalu bersih untuk malam yang baru. Di dalam sayup-sayup radio tua memutar selawat yang patah, lalu jeda, lalu berulang. Ker. Statis, seolah kaset lama digulung ulang. Raka, ya. Gembok krek. Lepas kami masuk, lampu kerja menyala. Ruangan tampak sama. Timbangan, meja baja, kulkas berbaris tetapi kosong sekaligus berbeda. Di lantai tidak ada jejak roda koper yang tadi jelas. Di kulkas, label A7, A3, B2 masih ada. Tetapi ketika pintunya dibuka, raknya penuh dengan air. Kantong-kantong vakum menghilang. Papan tulis diganti papan yang bersih, tinta spidol yang tadi ku dengar lenyap. Bagaimana? Suaraku putus. Mira berdiri di ambang pintu. Tidak masuk. Kau pikir dapur seperti ini berdiri sendiri? Katanya. 1 peluit semua berubah. Kertas berganti. Rak memutih. Nama menghapus nama. Kami lihat. Kami rekam, kata Lestari, menunjuk kamera saku yang tadi mengabadikan. Kau tak bisa hapus itu. Tak perlu. Mira mengangkat bahu. Kalian punya rekaman tempat yang sudah tidak ada. Esok pagi warga akan menunjukmu dan bertanya, di mana buktinya? Aku menatap papan tulis bersih seperti dada baru dicuci. Kenapa kau bawa kami ke palka yang benar? Ia tidak menjawab segera. Dia menatap Arga, lalu Randi, lama, seperti menyimpan sekaligus membuang sesuatu dalam satu pandang. Karena ada janji, ucapnya.